Halo sedulur, balik lagi di channel Pegawai Histeria. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang terjadi di negeri Sakura, yaitu Jepang. Kalian kalau dengar kota Jepang, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Ya tentu pasti cewek-ceweknya yang sangat manis, kawaii, kimochi. Itu kan yang ada di pikiran kalian. Gak cuma cewek-cewek yang cantik, tapi juga kotanya yang sangat indah. Tapi di balik semua itu ternyata ada nih kisah tragis yang dialami oleh gadis berusia 16 tahun yang bernama Junko Furuta. Jadi Junko Furuta ini adalah seorang siswi menengah Jepang yang diculik oleh 4 remaja yang bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Selama 44 hari, Junko Furuta ini diperkosa, disiksa secara brutal, sampai akhirnya dibunuh pada tahun 1980-an. Kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam drum, lalu diisi dengan 208 liter semen. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku bakal kasih tahu kalian sedikit tentang latar belakang si Furuta. Let's go! Jadi Junko Furuta ini lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971. Tinggal di Misato, Saitama, Jepang. Junko Furuta ini sangat populer di sekolahannya pada masa itu. Selain karena dia itu gadis yang sopan, baik, kalem, pinter, Furuta juga terkenal dengan parasnya yang sangat cantik. Bahkan banyak banget tuh yang pengen jadi pacar si Furuta. Hingga suatu ketika nih ada seorang remaja laki-laki bernama Hiroshi Miyano yang terkenal berandal, beringasan, suka membuli. Nah kebetulan dia juga salah satu komplotan Yakuza. Jadi Yakuza ini adalah geng mafia yang terkenal sangat kejam. Gak tahu kenapa nih tiba-tiba si Hiroshi ini naksir sama si Furuta. Padahal sebelumnya tuh si Hiroshi dan temen-temennya itu suka sama cewek yang nakal, perokok, peminum, narkoboy, gak jelas-lah sama kayak mereka. Justru nih dia paling anti sama cewek baik-baik kayak si Furuta. Tapi suatu hari Hiroshi ini terpukau dengan paras cantik si Furuta. Hiroshi gak pikir panjang lagi, dia pun langsung menyatakan cintanya kepada si Furuta. Tapi sayangnya cintanya ditolak. Dan Furuta pun menolaknya secara baik-baik gitu loh, secara sopan pada saat itu. Penolakan tersebutlah yang membuat Hiroshi sangat kecewa. Padahal selama ini kan gak ada satupun yang berani nolak apapun kemauan si Hiroshi. Sehingga penolakan yang dilakukan si Furuta inilah yang membuat Hiroshi sangat sakit hati. Nah dari sinilah cerita tragis Furuta itu dimulai. Pada malam hari sekitar pukul 8.30-an pada tahun 1988, Hiroshi dan Minato yang saat itu sedang berkeliaran seperti biasa mereka itu merampok dan mencari mangsa untuk diruda paksa. Kebetulan mereka ini melihat si Furuta yang saat itu sedang mengendarai sepeda seorang diri. Dia hendak pulang dari kerja paruh waktunya. Hiroshi nggak membuang kesempatan tersebut dong untuk membalas sakit hatinya. Kemudian Hiroshi dan Minato ini membuat sebuah rencana-rencana jahat. Hiroshi meminta Minato agar menghampiri dan menendang sepeda Furuta hingga Furuta terjatuh. Kemudian Hiroshi menghampiri Furuta berpura-pura untuk membantunya. Lalu Hiroshi ini mengajak Furuta untuk pulang bareng. Yuk jalan bareng yuk, biar ku antar kamu pulang ke rumah. Bahaya buat cewek jalan malam-malam sendirian. Tapi sayangnya bukannya diantar ke rumah, Hiroshi justru membawa Furuta di sebuah gudang kosong dan seketika itu Hiroshi berubah total. Dia berteriak dan mendorong Furuta lalu memperkosanya. Selepas memperkosa nih, Hiroshi nggak melepaskan si Furuta. Dia kemudian membawa Furuta ke sebuah hotel dan kembali memperkosa sebanyak 2 kali. Hiroshi mengancam Furuta, jika tidak mau menuruti kemauannya, maka dia akan meminta Yakuza untuk membunuh kedua orang tua dan keluarganya. Furuta yang takut dengan ancaman tersebut, dengan terpaksa dia mau tidak mau harus menuruti kemauan si Hiroshi.
Hiroshi kemudian memanggil ketiga temannya untuk datang dan ikut serta memperkosa Furuta secara bergantian. Setelah puas, mereka pun membawa Furuta ke tempat yang lebih aman untuk disiksa. Setelah 2 hari Furuta ini gak kunjung pulang, orang tuanya pun mulai khawatir. Kemudian orang tuanya pun melaporkan ke polisi bahwa anaknya telah hilang. Berita itu pun cepat sampai di telinga si Hiroshi dan teman-temannya. Mereka mulai panik dong. Kemudian mereka meminta Furuta menghubungi orang tuanya untuk mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. "Mak, Pak, jangan khawatirin Neng. Neng nih nginep di rumah kawan kok sama pacar Neng. Itu laporan polisi dibatalin aja ya." Orang tuanya pun percaya gitu aja loh. "Ya udahlah ya Neng, hati-hati, jangan lupa pulang." Udah begitu aja pokoknya. Setelah itu berlanjut nih, mereka kembali memperkosa si Furuta. Kali ini Hiroshi memanggil komplotannya sebanyak 100 orang untuk memperkosa Furuta setiap hari selama 44 hari. Furuta diperkosa sebanyak 400 kali oleh orang yang berbeda-beda setiap harinya. Belum puas sampai di situ nih, mereka menyiksa Furuta dengan sangat brutal. Tubuh Furuta berkali-kali dijatuhi barbel, mukanya dipukuli menggunakan tongkat golf, dikencingi, dibiarkan kelaparan. Seringkali Furuta ini dipaksa untuk memakan dan meminum kotorannya sendiri. Gak sampai di situ, para penculik ini juga memasukkan botol, besi, lampu, gunting, jarum di dalam vagina dan anusnya. Hiroshi juga membakar klitorisnya dengan korek api, sehingga mengakibatkan luka bakar yang sangat parah. Gak sanggup lagi mau cerita. Furuta juga dipaksa makan kecoa hidup. Furuta juga mengalami pendarahan hebat akibat putingnya dijepit dan dicabut menggunakan tang secara paksa. Mereka yang melakukan penyiksaan tersebut tuh gak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Justru mereka malah menikmati perbuatan keji mereka tersebut. Penyiksaan yang tiada henti itu membuat Furuta sangat lemah. Saking lemahnya dia ini kayak gak sanggup lagi mau berdiri. Bahkan untuk ke toilet aja dia membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke toilet. Nah, hal inilah yang membuat si Furuta ini kencing dan berak sembarangan. Hal ini membuat Furuta kembali disiksa lagi. Digantung di langit-langit rumah, dipukuli dengan keadaan telanjang. Furuta juga dibiarkan kedinginan selama beberapa hari. Hal ini membuat Furuta takut makan dan minum. Karena kalau dia minum dan makan, otomatis dia pun bakal kencing dan berak lagi. Sehingga tubuhnya ini semakin lemah. Udah disiksa setiap hari, gak makan dan minum. Kini dia tidak tahu lagi apa yang dia rasakan. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rasa sakit yang teramat sangat. Setelah beberapa hari digantung, akhirnya Furuta pun diturunkan oleh mereka. Namun mereka kembali menyiksa si Furuta. Mereka mengikat tubuh Furuta dengan posisi tangan dan kaki terbuka, lalu dibaringkan di atas lantai. Kemudian mereka menjatuhkan barbel di atas perutnya berkali-kali. Hal ini membuat isi perut Furuta keluar melalui mulut dan juga anus. Sehingga membuat Furuta ini udah gak sanggup lagi. Berharap penyiksaan ini segera berakhir. Bahkan dia sampai bilang, "Tolong bunuh saja aku." Bahkan setelah Furuta mengucapkan kata tersebut, Hiroshi dan teman-temannya ini gak ada rasa belas kasihan sama sekali. Justru si Hiroshi ini malah menambah penyiksaannya. Dia dengan tega meneteskan lilin panas ke kelopak mata Furuta. Setelah itu, mereka menusuk-nusuk payudara Furuta dengan jarum jahit. Setelah puas menyiksa si Furuta, si para penculik ini pun beristirahat. Furuta kemudian memberanikan diri, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, mencoba menghubungi polisi. Belum sempat nih dia mengatakan sepatah kata pun, Furuta tertangkap basah oleh si penculik. Hal ini membuatnya harus kembali merasakan penyiksaan sebagai hukuman. Mereka menyiram kaki Furuta dengan bensin lalu membakarnya. Dengan kaki terbakar, tubuh yang penuh luka dan bernanah, sehingga membuat para penculik sudah tidak bergairah lagi nih melihat si Furuta. Kemudian Hiroshi dan kawan-kawannya ini kembali mencari mangsa. Mereka memperkosa gadis berumur 19 tahun, tapi berbeda dengan Furuta.
Setelah diperkosa, gadis ini dilepaskan kembali. Nah, pada tanggal 4 Januari 1989, para penculik Furuta ini mengajaknya bermain mahjong. Padahal Furuta pada saat itu udah benar-benar sekarat loh. Tapi mau gak mau si Furuta ini menuruti kemauan mereka. Karena jika tidak, pasti dia disiksa lagi. Tapi gak terduga nih, Furuta ini memenangkan permainan tersebut. Ya, hal inilah yang membuat si penculik ini gak terima dan kembali menyiksanya lagi. Inilah penyiksaan terakhir yang dirasakan Furuta selama 2 jam tanpa henti. Furuta dipukuli menggunakan barbel, tubuhnya disayat-sayat hingga berdarah. Mereka juga menyiramkan bensin di kaki, tangan, wajah Furuta lalu dibakarnya. Kali ini Furuta sudah tidak bisa bertahan lagi. Furuta harus meregang nyawa di tangan manusia-manusia syaiton itu. Gadis yang masih berumur 16 tahun yang mungkin memiliki masa depan yang membentang, kini ia harus merelakan meninggalkan semua impian-impiannya. Keesokan harinya para penculik ini baru menyadari bahwa Furuta ini sudah meninggal dunia. Kemudian mereka mengisolasi tangan dan kakinya, lalu memasukkan tubuh Furuta ke dalam sebuah drum dan ditimbun semen sampai penuh. Kemudian mereka membuang drum berisi mayat Furuta di Koto, Tokyo. 2 minggu setelah kematian Furuta, Hiroshi dan Ogura diinterogasi oleh polisi di ruang yang berbeda dengan tuduhan pemerkosaan. Ternyata gadis yang berusia 19 tahun yang sebelumnya mereka perkosa, dia memberanikan diri melaporkan perbuatan mereka ke polisi. Nah, hal inilah yang membuat mereka ini ditangkap oleh polisi. Nah, saat menginterogasi Hiroshi, polisi membeberkan kasus pembunuhan, tapi bukan kasus Furuta yang mereka maksud. Ada pembunuhan lain yang mereka bahas. Dari sinilah Hiroshi berpikir bahwa Ogura sudah mengakui perbuatan mereka. Hiroshi akhirnya mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah membuang jasad Furuta di Koto, Tokyo. Kemudian polisi pun langsung ke TKP dan mencari jasad si Furuta. Berdasarkan identifikasi sidik jari di drum berisi jasad Furuta, polisi menetapkan Hiroshi dan juga teman-temannya sebagai pelaku pembunuhan. 3 pelaku hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun, sementara Hiroshi dalang dari kejahatan tersebut dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Menurutku hukumannya sangat ringan ya, dibanding dengan perbuatan keji mereka. Mungkin karena pada saat itu mereka itu masih di bawah umur, jadi ya diringankan aja hukumannya. Tapi tetap aja nggak sebanding dengan apa yang udah mereka perbuat. Bahkan nih setelah keluar dari penjara, para pelaku nih masih terus membuat onar, membuat masalah. Contohnya pada tahun 2018, Minato kembali ditangkap karena menyiksa dan menyayat leher seorang pria berusia 32 tahun. Seharusnya tuh orang-orang seperti ini dipenjara seumur hidup sih. Kemungkinan besar mereka pasti bakal mengulang perbuatan mereka lagi. Karena hukuman yang mereka dapat itu cukup ringan dan sangat ringan sih menurutku. Orang cuma 7 tahun. Nah, itu dia kasus kriminal yang terjadi di Jepang. Mudah-mudahan para pelaku ini segera bertobat dan tidak mengulang kembali perbuatan mereka. Sekian dari Pegawai Histeria, sampai jumpa di video berikutnya.